Oke, semangat pagi. Pagi. Memulai one up kita hari ini pertanggal 31 Mei 2025 dengan WG yaitu menurunkan ARB untuk Sinolcam dari 26 hari menjadi 25 hari, Sabdis itu dari 20 hari menjadi 25 hari, untuk DC itu dari 10 hari menjadi 11 hari. Oke, untuk lead misa pertama boleh disampaikan oleh admin sales kalian, progres atas komitmen minggu lalu dan komitmen di minggu depan. Silakan. Oke, saya akan melakukan untuk scoreboard admin sales. Yang pertama itu memproses dan menyerahkan faktur lengkap ke inkaso maksimal H+1 sejak diterima dari admin tentang setiap hari 100%, Senin sampai Sabtu itu hijau-hijau. Lalu misalnya kedua melakukan ikut upload PO on time GT dan CAR 100% setiap hari, Senin sampai Sabtu itu hijau juga. Untuk pemilihan minggu lalu untuk pajak kami dan pajak TODC di tanggal 25-30 Mei itu udah approve semua, nggak ada yang reject. Dimana pajak KAM PPN-nya 30.988.554 dan pajak TODC itu PPN-nya 18.797.361 rupiah. Lalu untuk pemilihan minggu depan yaitu proses pajak KAM dan pajak TODC ke PCR-nya. Ini ada yang pending nggak? Ada. Ada kan? Aman kan? Aman. Sekian dari Indonesia, terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan scoreboard admin reviewing dengan lead measure, estimator dan DNPM sebanyak 200 dan bon merah sebanyak 100 lalu submit ke DMS. Untuk Senin sampai Sabtu itu hijau semua. Untuk komitmen minggu lalu scan bon merah April udah dan Pak, total 115 dokumen udah update ke GSIT. Untuk komitmen minggu ini scan detur Tira week 3 week 4 Mei. Oke. Sekian dari admin reviewing, terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan soal perkasir dengan inisial pertama itu melakukan penyetorkan nasional koneksi tunai ke bank H+1 dari tanggal 5 dan dibagi tepat waktu sesuai tanggal jadi cancel kemudian jurnal koneksi setiap hari. Ini sampai semua hijau semua. Yang kedua itu menyerahkan pemilu tanggal putih H+0 dan tanggal seskam ke inkaso lengkap dengan jurnal koneksi setiap hari. Sesuai sampai Sabtu hijau semua. Kemudian minggu kemarin itu semua payment ini sudah dilakukan. Sisa duit berapa ya? Oke. Kemudian minggu sekarang itu rekap DM 45 Mei senilai 7.777 rupiah. Saya kasih, terima kasih. Lalu saya akan menyatakan skor dari yang pertama. Mengenai wisuda yang pertama melakukan proses pengaturan lengkap H+1 pada minggu ini tercapai semua. Dan untuk wisuda yang kedua melakukan konfirmasi semangat gagal bayar H+1 di akhir waktu kembali ke inkaso juga tercapai semua. Untuk komitmen dua Pak sudah clear semua yang gagal bayar. Untuk komitmen minggu ini membawa kembali ke BPS dan P2 untuk tagihan yang sudah jatuh tempo dan minggu ini totalnya 3 juta lagi Pak. Per jam ini belum? Untuk belum lagi Pak, tinggal yang 3 juta itu lagi. Sekian dari admin Farma, terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan scoreboard dari admin plan dengan lead measure pertama mengirim report ke P2 dan TM atas dokumen plan yang belum diproses oleh admin plan setiap minggunya. Hari Rabu, measure kedua meminta kelengkapan dokumen potongan promo diskon faktur maksimal P1 dari outlet TM dan SH 100% dari Senin sampai Jumat. Payment minggu kemarin itu menyelesaikan VT Pro senilai 3,6 juta, ini udah dan Pak. Dan minggu sekarang yaitu misalkan gantungan VT Pro yang lama dokumen tanggal 27 senilai 3.600.000. Lanjut ke scoreboard inkaso KAM dengan lead measure pertama melakukan penyelesaian potongan program kwitansi dan potongan retur BPR KAM dan penarikan fisik warehouse maksimal H+3 sejak tanggal potong 100% dari Senin sampai Kamis. Lead measure kedua melakukan invoice matching KAM atau tukar faktur semua faktur maksimal H+2 atau tepat waktu sejak diterima dari administrasi 100% dari Senin sampai Sabtu. Komitmen minggu kemarin yaitu
up lagi yang Citra Group senilai 403 juta. Ini masih sisa per hari ini 28 juta Pak. Masih menunggu info dari tokonya mau dijemput. Masih belum ya kategorinya belum. Belum Pak. Berarti kalau udah jam segini nggak bisa lagi ekspor ya. Nanti dari ibu. Berlin jangan lah. Toko Berlin kemarin tuh cuma untuk luar kota aja. Stok tunai. Cuma 20 ya. Iya. Kayaknya nggak usah lah. Nggak usah masuk Masuk ke Juni bulan aja. Juni aja. Koinmen itu sama yang kemarin koinmennya itu full update tuh Hypermart Pak 88.000. Kemarin tuh udah bilang ke Bram kan, udah kasih nomor RTP-nya juga. Terus kata orang Hypermartnya returnnya nggak ada katanya. Returnnya nggak ada. Iya, tuh kemarin aku bilang coba tanya. Bisa di jadi RTP-nya. biasanya Bisa gimana? kata si Bram sih biasanya dia kasih nomor aja nanti dicariin katanya. Sama mereka. Iya. Sama APN. Kayaknya kemarin tuh dia mungkin lagi sibuk, kata si Bram bilang aja nggak ada lagi barangnya belum disiapin. Misalkan aku kasih ke Bram nanti di WA tuh orang Hypermart, nanti pas pengiriman tolong siapin barangnya TV ini gitu. Kemarin tuh kata si Bram kayaknya dia lagi sibuk tuh, dia bilang aja nggak ada. Aku bilang besok ngantar ke Matahari coba cek lagi, tanya lagi. Itu masuk ke Reto Hypermart, masuk ke komitmen minggu sekarang. Sama follow up OD yang Mei itu sekitar 6.900.000 Pak. Hypermart sama Kimia Farma. Itu kok mundur-mundur sekarang ya? Hypermart tuh bayar ya? Bulan lalu dia OD, bulan ini dia OD lagi. Kenapa ya? Malahan dia ada yang kemarin tuh yang bayar tanggal 28 tuh 26 tuh. Itu malahan yang belum jauh OD-nya dibayarnya. Yang aku share itu Iya, itu belum, masih agingnya di AR masih 10 lah. 10 hari Pak. Itu dibayarnya yang lama nggak dibayarnya? berarti dia bayar per prinsipal itu. Per prinsipal gitu Pak. Enggak Yang tanggal 28 kan nggak ada itu udah di email sama si. Iya, yang tanggal 26, tanggal 26. 26 udah dijual belum? Udah ya? di-clearing. Udah di-clearing? Cucian skor Pak, katanya kalian ada yang kasukan tuh. Saya akan menyampaikan sebagai membuat penyelesaian potongan program fungsi dan potongan network H+2 itu sudah dilaksanakan sampai juta dan melakukan invoice matching kita H+2 tepat waktu sejak diterima dari NSR. Untuk melakukan konfirmasi semua kode badaya H+1 yang sudah dilakukan sampai waktu itu ada terkendala sama apa satu Pak retur dari Mita itu udah nilai cek itu udah dipotong bulan Maret. Terus ditanya ke Bang Mira dia ada waktu retur putihnya gitu. Enggak, itu harus dicari tahu. Berarti kan cara cari tahunya pas kalau dipotong di bulan Maret. Cek dulu pelunasan di bulan Maret itu ada potong retur nggak? Kalau dia udah potong itu dipotong lagi berarti udah berpotong, suruh Ira lagi ke tokonya. Jadi memang harus dicek DI akhirnya pas Mita itu berapa gitu? 145 tapi yang kata returnya itu 160 Pak. Kayak kemarin kejadian ini kan Cak yang mancing Karyang, nah bisa jadi kayak gitu. Jadi nanti dia motongnya bulan ini. Bulan ini dia motong, coba cek itu pelunasan tanggal berapa, returnya dilunasin ke situ. Oh pas nilai cek itu kan tanggal 6 Maret dan lihat juga belum biru Pak. Memang kurang bayar dia 800. Dia kan sebenarnya nilai fakturnya 972.000 yang ditransfernya 803. Ada ditulis itu retur nggak? Nggak ada di sana. Oh berarti itu tagih lagi. Kan buktinya itu berarti antara kalau nggak ada ditulis retur berarti sebelum itu memang harusnya kurang bayar, bukan retur itu. Buktinya itu. Nah kalau nanti itu aja ke si Iral, berarti yang retur ini, yang retur dipotongkan di Maret itu aku nggak tahu tuh gimana tuh ya. Itu bisa jadi yang kurang bayar itu dianggap retur atau mungkin ada pemberitaan untuk retur padahal itu bukan retur, mungkin kurang bayar, tapi pas itu bisa ditagih lagi ke si Mita, dia suruh nagih lagi, bilang aja itu berarti yang kasih bukti ke dia bulan 4 transfer ya, transfer apa setoran dia? Kalau yang bulan 3 transfer dari tokonya. Bulan 3 transfer ya, berarti itu kasih print invoice-nya SDT 26 ini nominalnya segini, yang ditransfer segini. Nah kurang bayarnya ini apa? Tanya itu dulu sama dia. Nah kalau dibilang dia returnya mana? Misalnya, tapi kalau misalnya kurang bayar berarti harus ditagih ke tokonya. Untuk
pelunasan itu baru dikasih sama dia, belum dilunasi semuanya. Lunasin di hari ini ya? Iya, baru dilunasi di hari ini. Untuk kedepannya itu mau melakukan restorator yang tadi, komitmen mingguan dan melakukan koordinasi sama dengan saya atas satu sudah kembali ke kasih. Oke. Sekian dari Squadboard dari admin kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan scoreboard dari admin sales. Dengan listener yang pertama itu memproses dan menyerahkan faktur lengkap Pegasus semua satu sejak terima dari admin warehouse itu tercapai di hari Selasa. Yang kedua, melakukan input upload PO on time 100% setiap hari untuk kanvas itu sudah semua dari Senin sampai Sabtu. Untuk yang uploadan ke faktur pajak ya siap, itu udah dari semua Pak, dari tanggal 2 yang isi maupun subdis sampai tanggal 27. Itu semua naik ya? Ada ini nggak? Ada yang gantung nggak atau? Yang sekarang nggak ada. Itu buat minggu depan itu menyelesaikan yang faktur pajak ya untuk bulan Mei 2025. Kemudian dari admin sales terima kasih. Oke, udah semua ya? Paling tambahan kita closing tanggal 3 SAP gitu ya. Artinya tanggal 2 secara proses sales itu harusnya udah clear. Pelunasan juga harusnya sih kalau bisa hari ini udah clear tuh. Karena kan ada sih kemungkinan yang transfer di sore atau malam kan. Jadi maksimal di Senin udah selesai itu semua pelunasan. Jadi tinggal tambahan-tambahan terakhir aja yang di hari ini. Terus pastikan yang selisih-selisih pembulatan di Inkasokam sama GT itu dibersihin juga ya, Pi. Karena kemarin hari Kamis ya, kemarin KR kan masih ada tinggal-tinggal tuh yang perlu ke pembulatan dilempar ke pembulatan, kalau yang mau dibayar dilempar ke dibayar. Jadi pastikan closing AR itu bersih, nggak ada yang gantung 6 rupiah atau berapa rupiah tuh. Jadi dipastikan bersih. Terus kalau misalnya si Mila nanti ada pelunasan, pastikan tanggalnya jangan lupa di backdate ya. Kalau misalnya uang masuknya di 31, misalnya di hari Senin pelunasan tanggal 31, jangan sampai kelewat tuh, karena kalau itu kelewat di cancel jadi rekon AR itu jadi panjang tuh urusan. Jadi kalau udah pelunasan di tanggal 1 benar-benar hati-hati lah pelunasannya. Nah tahu si Novi juga mungkin kayak apa lagi kemungkinan ada transfer hari ini ya, baru pelunasan di tanggal 1 ya, di tanggal 2. Kayaknya CNB yang hari Jumat kemarin sih Pak. Nah itu misalnya kayak gitu. Pokoknya pastikan pelunasannya itu kan ada tanggal kalau DRT 19 kan di bawah tuh tanggal tuh. Jadi kalau saat pelunasan di tanggal 2 nanti itu diharapkan hati-hati. Karena kejadian kalau udah dilunasin, di cancel, dia akan tetap ke capture tanggalnya. Jadi selisih rekon. Jadi walaupun udah di reset pelunasannya tetap Nggak bisa. Dia nggak bisa. Kalau ngereset itu kan dia nggak akan bisa ngebaca, nanti dia akan kebaca ini selisih. Kemarin tuh cabang anak gitu, termasuk pengiriman yang backdate juga itu nggak boleh juga salah PUD itu. Karena kalau salah PUD kemarin juga tuh ada selisih rekor dari situ juga tuh, baik itu yang PAM sama yang GT. Jadi dia harus sesuai yang di PUD, nggak boleh ada namanya cancel PUD. Maksudnya cancel PUD itu misalnya kayak udah di interface, tarik lagi, di cancel lagi, baru diulang, jadi kayak cancel invoice lah, baru invoice ulang lagi, itu dia jadi masalah kemarin. Berapa cabang kemarin? Untungnya kita di bulan kemarin kan nggak ada kena, walaupun secara proses kita lewat bulan dia berbeda. Paling itu aja, nanti yang lain udah paham lah di proses masing-masing. Yang penting tanggal 3 kita proses terakhir. Nah, yang ditekankan paling admin sales ya, karena tanggal 3 itu nanti kan admin claim kan akan narik lagi tuh klaim-klaiman. Artinya tanggal 2 memang harus secara proses udah selesai semua tuh. Yang CAM dia auto naik jam 12, tapi kalau yang GT kan dia dinaikin manual kan tanggal 2 tanggal 3 proses. Oke, paling
Itu saja tambahannya. Oke, untuk komitmen yang udah disampaikan tadi diharapkan dilakukan ya. Jadi segala bentuk proses kerja yang udah disampaikan bisa berjalan dengan baik. Oke, sekian untuk scoreboard kita di hari ini. Terima kasih. Semangat pagi.